bersama Ibu di sini akan membahas mengenai kalau kamu ada yang belum paham nanti ketika kamu simak video, jangan lupa kamu bisa ketik di menit berapa, kamu ketik pertanyaannya di kolom komentar dan Ibu akan menanggapi sesuai dengan menit yang kamu tanyakan. Enjoy dan kita ke materinya. Pembahasan sekarang adalah mengenai operasi pada pecahan. Jadi nanti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Nah, operasi pada pecahan yang pertama akan kita bahas adalah menentukan hasil penjumlahan. Jadi menentukan hasil penjumlahan ini kita harus samakan penyebutnya. Jadi penyebutnya itu harus sama, baru pembilangnya itu ditambah, untuk penyebutnya disalin. Jadi seperti contoh soal nih, tentukan hasil penjumlahan yang nomor 1 nih. Nomor 1 ini kan penyebutnya udah sama ya. Penyebutnya udah sama, berarti kalau udah sama bisa kita tambah, yaitu 12-nya penyebutnya disalin, angka yang di atas pembilangnya kita tambah, jadi 5 tambah 3, maka 5 tambah 3 8 gitu, 8 per 12. Terus kalau hasilnya masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Kamu sederhanain dulu, 8 sama 12 kan masing-masing bisa dibagi 4. 12 bagi 4, 8 bagi 4, sama dengan 12 bagi 4, 3, 8 bagi 4, 2. 2 per 3 masih bisa dikecilin lagi nggak atau bisa disederhanain? Udah nggak bisa, berarti jawabannya 2 per 3. Lanjut yang nomor 2, 1 per 6 ditambah 3 7 per 8. Nah, ini adalah pecahan campuran. Pecahan campuran itu bisa kita tambah bilangan campurannya, yaitu gini, 1 tambah 3, 1 tambah 3 tambah 1 per 6 tambah 7 per 8. Jadi yang pecahan biasa sama-sama pecahan biasa. 1 per 6 tambah 7 per 8 sama dengan, kemudian ini kan penyebutnya nggak sama. Supaya sama kita cari KPK-nya dulu. KPK dari 6 dan 8. KPK 6 dan 8. 6 bisa dibagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. 3, 1. 4 bagi 3 nggak bisa disalin. 4 bisa dibagi 2. 1 bagi 2 nggak bisa disalin. Jadi yang nggak bisa dibagi disalin. 4 bagi 2 bisa. 1 bagi 2 kan nggak bisa, jadinya 1. 2 bagi 2 kan 1. Maka ini KPK-nya 2 kali 3 6, 6 kali 2 12 kali 2 24, maka KPK-nya 24 gitu. Kemudian 6 dikali berapa yang hasilnya 24? Dikali 4. Berarti kalau 6 kali 4 24, 1 juga dikali 4, jadinya 4. 8 kali berapa yang hasilnya 24? Dikali 3. Kalau di bawah dikali 3, atas juga dikali 3. Jadi 21 sama dengan 4 tambah 21, 25 per 24. Jadinya itu 1 tambah 3, 4 tambah 25 per 24. Nah, 25 per 24 bisa kita jadikan pecahan campuran karena pembilangnya itu lebih besar dari yang di bawah. Kita bagi ya. 25 bagi 24 dapat 1, 24 kurang 1. Jadi 4 tambah 1, ini pembilang 1 per 24 sama dengan 4 tambah 1, 5. Jadi 5 1 per 24. Lanjut yang nomor 3. Yang nomor 3, 3 per 8 ditambah 7 per 24. KPK dari 8 sama 24 adalah 24 tambah 24 gitu. Lanjut, 8 kali berapa yang hasilnya 24? Kali 3, 3 juga dikali 3, 9. 24 kali berapa yang hasilnya 24? Kali 1, berarti 7 juga dikali 1,
7. Maka sama dengan 9 tambah 7, 16 per 24. 16 per 24 kan masing-masing bisa dibagi lagi, dibagi 8 ya, sama dengan 2 per 3 gitu. Oke, yang kedua mengenai pengurangan pada pecahan, tentukan hasil pengurangan. Jadi sama seperti penjumlahan, penyebutnya itu harus sama. Kalau sudah sama, berarti pembilangnya atau atasnya itu bisa dikurang. Contohnya yang A itu kan 5 per 9 dikurang 2 per 9 ini udah sama. Berarti kalau udah sama, angka yang di atas tinggal dikurang. 5 kurang 2, 3. Jadi 3 per 9. 3 per 9 masih bisa lagi kan dibagi 3. Jadinya 1 per 3 gitu. Lanjut. 8 2 per 5 dikurang 1 4 per 5. Jadi caranya adalah bilangan bulat sama bilangan bulat kita kurang, terus plus 2 per 5 kurang 4 per 5 gitu. Sama dengan 8 kurang 1 7. Ini sama-sama 5 ya. Berarti kita salin 5 ya. 2 kurang 4. 2 kurang 4 itu negatif 2. Gitu, berarti 7 negatif 2 per 5. Nah, jadinya kan ini negatif ya, 7 dikurang 2 per 5 itu negatif. Supaya bisa dihasilkan 7 ini kita pecah dengan 6 tambah 1 kurang 2 per 5 gitu. Satunya ini berubah jadi 5 per 5. 6 tambah 5 per 5 dikurang 2 per 5. Kenapa sih 5? Karena penyebutnya 5. Penyebutnya 5. Jadinya 5 per 5. 5 bagi 5 berapa? 1 gitu. Kalau penyebutnya 10 berarti 10 per 10. Kalau penyebutnya 7 berarti 7 per 7. 7 per 2, 7 juga 1. Karena ini penyebutnya 5, jadi 5 per 5 ini. Maka hasilnya 6. 5 per 5 dikurang 2 per 5. 2 per 5 itu adalah 3 per 5. Maka jawabannya 6 3 per 5. Yang C berarti bilangan bulat sama bilangan bulat nih, 9 sama 2. 9 kurang 2 tambah kurung. Yang pecahan sama pecahan ya. 2 per 3 kurang 3 per 8 kurang 5 per 6. Kemudian 9 kurang 2 kan 7. Plus. Nah, ini kita cari KPK-nya dulu karena nggak sama kan. 3, 8, 6 KPK-nya. 3, 8, 6 kita bagi 2 dulu yang kecil. 3 bagi 2 nggak bisa salin. 8 bagi 2 4. 6 bagi 2 3. Kemudian 4 dibagi 2 ya. 3 bagi 2 nggak bisa salin. 4 bagi 2 2. 3 bagi 2 salin. Dibagi 2. 3 bagi 2 salin. 2 bagi 2 1. 3 bagi 2 salin. 3 dibagi 3 1. 1 bagi 3 salin. 3 bagi 3 1. Maka ini KPK-nya 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 3 24. Berarti KPK-nya 24 min 24 min 24. 3 kali 2 3 kali berapa yang hasilnya 24 kan 8. Berarti 2 kali 8 16. 8 dikali 3 ya 24. Berarti 3 juga dikali 3 9. 6 ke 24 dikali 4. Berarti atasnya juga dikali 4 20. Sama dengan 7 tambah 16 kurang 9 7. 7 kurang 20 negatif 13 per 24. Nah, caranya seperti yang B. 7 ini kita pecah jadi 6 tambah 1 dikurang 13 per 24. Satunya ini kita ubah jadi 24 per 24 karena penyebutnya 24. Maka 6 tambah 24 per 24 kurang 13 per 24 sama dengan 6. 24 dikurang 13 11 per 24 jawabannya.
Lanjut, 1/4 dikurang negatif 1/6 dikurang 2/3. Nah, kalau ada tanda negatif yang double nih, udah pernah belajar di bilangan bulat. Kalau bilangan bulat itu kalau tandanya itu tabrakan atau double kayak begini, ini namanya perkalian. Negatif kali negatif positif. Maka 1/4 tambah 1/6 dikurang 2/3. Gitu kan, min kali min plus atau negatif kali negatif positif. Jadi KPK dari 4, 6 sama 3 itu adalah 24. 4 kali 6 hasilnya 24, berarti 1 juga kali 6, 6. 6 kali 4, 24, berarti ini juga dikali 4. 3 kali 2, 4, 8, berarti 2 juga dikali 8, gitu. 6 tambah 4, 10. 10 dikurang 16, minus 6/2, 4. Terus ini masih bisa dibagi lagi, bagi 6. Sama dengan min 6 bagi 6 min 1, 24 bagi 6, 4. Jadinya min 1/4 atau negatif 1/4. Yang selanjutnya perkalian pecahan. Jadi langsung ke contoh soal, tentukan hasil perkalian pecahan. Jadi kalau perkalian pecahan itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, atau pembilang dibagi penyebut, masing-masing bisa dibagi berapa, kayak gitu ya. Jadi kayak seperti menyederhanakan pecahan aja, tapi harus atas sama bawah, nggak boleh atas-atas, nggak boleh bawah-bawah. Oke, kita ke pertanyaannya. 3/8 dikali 4/7. Nah, kita lihat 3/8 dikali 4/7. 8 sama 4 ini kan masing-masing bisa dibagi 4. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Jadi masing-masing bisa dibagi 4, ini nggak apa-apa gitu. Kalau ada yang nggak ada lagi bisa dibagi, kita langsung dikali aja. Tadi kan ini 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 kan 2. Maka pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 1 per 2 kali 7. 3 kali 1 3, 2 kali 7 14, begitu. Terus yang B itu kan pecahan campuran. Kalau pecahan campuran dalam perkalian itu nggak boleh langsung dikali. Kalau tadi kan penjumlahan sama pengurangan bisa langsung dijumlah atau dikurang ya, bilangan bulat sama bilangan bulat. Kalau ini harus dijadikan pecahan biasa dulu. Jadi 1/2/5 ini kan 5 kali 1 tambah 2, 7/5 dikali 7/3 dikali 9/2. Kemudian kalau ada yang kita bisa bagi atas bawah atau masing-masing bisa dibagi, kita bagi dulu. Jadi ini kan 9 sama 3 masing-masing bisa dibagi 3 ya. Bagi 3, bagi 3. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. Terus nggak ada lagi kan? Kalau udah nggak ada lagi, kita kali semuanya. Pembilang kali pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut kali penyebut, sama dengan 7 kali 7 49. 49 kali 3 berapa? 71 137 per 10. 137 per 10 kan bisa jadi pecahan campuran. 1 10 37 3 37. Jadi 13 7 per 10 gitu. Selanjutnya pembagian. Jadi kalau pembagian itu kan tandanya dipisahkan dengan tanda bagi, tapi pecahan biasanya itu yang bagian pertama disalin, tanda baginya akan berubah jadi kali, terus pecahan yang keduanya harus dibalik. Ya, yang tadinya penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Kita langsung ke contoh soal. Jadinya ini kan 3/4, baginya berubah jadi kali, 5/6 dibalik jadi 6/5, sama dengan. Nah, seperti cara perkalian, masing-masing kalau ada yang bisa dibagi, dibagi dulu. 6 sama 4 masing-masing bisa dibagi 2 kan? 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. Kalau udah ada yang nggak bisa dibagi lagi, langsung kita kali aja. Pembilang kali pembilang 9, penyebut kali penyebut 10. 9/10. Lanjut,
Sama seperti perkalian, pembagian pecahan juga harus dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi 1/4 itu kan 5 kali 4 20 tambah 1 21 ya. 21/4 dibagi 8 kali 4 32. 32 tambah 3 35. 35/8 sama dengan 21/4 bagi berubah jadi kali, yang ini dibalik 8/35. Nah, terus atas bawah kita lihat ada yang bisa dibagi enggak? 8 sama 4 masing-masing dibagi 4. 8 bagi 4-nya itu 2, 4 bagi 4 1. 21 sama 35 masing-masing dibagi 7 ya. 21 bagi 7 3, 35 bagi 7 5. Nah, udah nggak ada bisa lagi, jadi pembilang kali pembilang 6, penyebut kali penyebut 5. 6/5 karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, berarti bisa dijadikan pecahan campuran. 6 bagi 5, 6 bagi 5 1, 5 kurang 1. Jadi hasilnya 1/5 gitu. Selanjutnya tentang soal campuran. Jadi soal campuran ini di sini ada pembagian, penjumlahan, perkalian, pengurangan sekaligus dalam satu operasi. Jadi di dalam operasi bilangan itu kita harus dahulukan tanda kurung dulu. Setelah tanda kurung kita dahulukan perkalian pembagian, baru tambah sama kurangnya terakhir. Terus hitunglah hasil dari A 4/5 dibagi 3 1/8 tanda kurung ditambah 6 1/4 dikali 3 1/5 tanda kurung. Kita selesaikan tanda kurung dulu. Ini kita jadikan pecahan biasa dulu ya. Jadinya 24/5 dibagi 25/8 ditambah ini jadinya 25/4 dikali 16/5 ya kan, sama dengan kalau bagi berubah jadi kali 24/5 dikali dibalik 8/25 ditambah 25/4 kali 16/5. Kemudian kalau ada yang bisa dibagi kita bagi dulu, jadinya ini nggak bisa ya, nggak ada yang bisa dibagi. Terus kalau ini ada 25 bagi 5 masing-masing dibagi 5, ini 1 ini 5. 16 sama 4 masing-masing dibagi 4, ini 4 ini 1. 5 kali 4 20 ya, sama dengan 24 kali 8, 5 kali 25, karena nggak ada yang bisa dibagi lagi. Jadi 125. Kemudian 24 kali 8 itu kita hitung 192. 192 itu bisa dibagi 12 kurang 5 7, 8 kurang 2 6 ya. Maka 167/125 ya, tambah 20. Berarti 167/125 tambah 20 jadi 2167/125. Bilangan bulat sama bilangan bulat. Lanjut yang B, min 3/5 min 2/3. Nah, ini KPK dari 3 dan 5 adalah 15. 5 kali berapa yang hasilnya 15 kali 3? Berarti 3 juga dikali 3, 9. 3 kali berapa yang hasilnya 15 kali 5? Berarti 2 juga dikali 5, 10. Dibagi. Nah, min kali min, karena tandanya bentrok berarti dikali, jadinya plus setengah plus 3/5. Terus negatif 9/15 negatif 10/15 sudah sama penyebutnya. Negatif 9 negatif 10 min 9 min 10 jadi min 19/15. Kalau kamu bingung
ada di video tentang bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat. Kalau negatif sama negatif itu jadinya seperti apa. Oke, lanjut. Dibagi. Nah, ini samain penyebutnya 10 ya. 2 sama 5. 2 kali berapa yang hasilnya 10 kali 5? Berarti 1 kali 5. 5 kali berapa yang hasilnya 10 kali 2? Berarti 3 kali 2, 6. Maka min 19 per 15 dibagi 5 tambah 6, 11 per 10. Kemudian kalau bagi berubah jadi kali. Min 19 per 15 dikali 10 per 11. Terus kalau ada yang bisa dibagi, dibagi. 10 sama 15 masing-masing dibagi 5 ya. 10 bagi 5, 2. 15 bagi 5, 3. Kemudian kalau udah nggak ada yang bisa bagi lagi, langsung dikali. Min 19 kali 2, min 38 per 3 kali 11, 33. Terus ini 38 sama 33, 38-nya lebih dari penyebut kan? Berarti bisa dijadikan pecahan campuran negatif. 38 bagi 33 dapat 1, 33 kurang 5. Berarti karena tandanya negatif, kita tulis negatif 1, 5 per 33. Begitu. Sekian video dari Ibu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jadi pembahasannya itu dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian sampai soal campuran, di mana soal campurannya itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ada tandanya yang bentrok, min ketemu min, kayak gitu. Nah, disebutkan juga contoh soalnya. Terus kalau kamu ada bagian tidak paham, silakan kamu ketik di kolom komentar di menit keberapa bagian mana, sehingga Ibu bisa menjawabnya dengan kata-kata juga di balasan komentar kamu. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalian semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu next video dari Ibu yang berkaitan sama operasi pecahannya. Ini adalah pemangkatan pecahan dan bilangan berpangkat pecahan. Oke, assalamualaikum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.